Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya setelah melalui perjuangan yang lumayan, perjalanan kita dari Rimbu Bujang sampai ke sini Tanjung Jabung Timur, ini di Kecamatan Gerage, 9 jam perjalanan. Akhirnya saya bisa ketemu sama teman kita. Siapa namanya? Wadaeng, oke deh. Ya, beliau salah satu petani pinang di sini, juga jualan bibit gitu ya. Saya ngambil dari beliau. Nah, partner saya yang sudah lama. Saya tuh udah dari dulu penasaran pengen sini, pengen buktiin, pengen survei langsung seperti apa, dan pengen ngobrol panjang lebar tentang budidaya tanaman pinang ini. Dan sekarang waktunya nih kita ngobrol-ngobrol. Oke, makasih. Dan sebelumnya sorry banget ini ganggu waktunya gitu ya. Pagi-pagi kita teleponin sebelum subuh tadi ya. Akhirnya sampai ke ladang ini. Oke, langsung saja. Ini jadi tentang seluk beluk pinang kita coba bongkar habis di sini. Oke, ini kebunnya berapa luas ini? Ini sekitar 1 hektaran ya ini kalau ukuran hektar, tapi kalau kita di sini kan main baris ini. Oh gitu, sekian baris gitu ya. Oke, ukuran berapa jarak tanamnya nih? Jarak tanam ini 3x3 lah ini. 3x3 ya. 3x3. Oke. Ya lebih seperti itulah gitu. Batangnya besar-besar. Ini udah mulai belajar buah nih ya. Iya betul. Berapa umurnya sih? Kalau ini sudah 4 tahunan ini. 4 tahun ya. 4 tahun sudah bentar lagi panen ini. Oke. Mantap kali, besar-besar ya. Batangnya besar-besar. Dan teman-teman, ini tanahnya tanah gambut gitu di sini. Jadi tanahnya gembur gitu, harus diparit-parit. Oke, jadi ini 4 tahun sudah buah. Kalau masalah pupuk nih, apa saja nih pupuknya? Kalau kita di sini petani sih jarang menggunakan pupuk karena kan Jadi lahannya sudah subur gitu. Oh iya betul juga sih. Jadi jangan dipupuk ya. Iya. Kalau seandainya dipupuk tuh pupuknya apa? Kalau pupuk itu kan bermacam-macam juga, itu tergantung kita lah itu kan. Iya. Atau pakai urea juga bisa itu. Oke. Intinya kalau di sini karena memang subur, jadi pupuk nggak terlalu ini ya. Ya di sini Jarang-jarang dipupuk ya. cuman ada juga orang yang pakai agrosia itu juga. Oh gitu. Iya. Kalau orang mupuk, misalnya ada yang mupuk di sini berapa, 1 tahun berapa kali sih? Kalau pupuk yang saya ketahui itu 3 bulan sekali, itu kalau orang yang sering pakai itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya? Ya itu agrosia biasanya itu. Agrosia Tapi itu namanya. untuk pupuk buah, bukan untuk suburan, bukan. Oh gitu. Jadi dia mupuknya ketika sudah mulai bunga gitu? Iya, gimana? sudah mulai buah. Kalau yang seperti yang baru ini kan biasanya pakai suburun itu kan. Cuma kita kan jarang kita pakai itu karena memang tanahnya udah subur gitu. Oke, betul-betul ya, tanahnya tanah gambut teman-teman di sini. Nah, itu pupuknya. Terus kalau ini, kalau hama apa aja sih? Kalau hama sih sebenarnya babi sama tupai di sini. Babi sama tupai? Iya, tapi di sini babi sudah jarang karena di sini kan ada Porbi, Persatuan Buruh Babi itu. Iya. Jadi babi kurang gitu. Kalau babi itu ngerusaknya gimana dia? Apa dimakanin juga atau gimana? Yang buahnya itu kadang dimakani juga kalau misalnya yang jatuh. Oh, yang jatuh tuh. Seperti ini adalah. Dan juga yang kalau misalnya yang baru kita tanam seperti itu Yang masih agak kecil ya? yang kecil itu dimakan sama dia. Yang kedua kalau tupai. Kalau tupai yang di atas. Tupai di atas ya. Yang tua atau yang muda? Sebenarnya bukan yang dimakan itu bukan yang tua. Kalau yang tua mending. Cuman yang ibaratnya kayak di atas itu. Yang masih kecil-kecil, masih sangat muda itu? Apa namanya itu? Baru majang kalau kami bahasa. Mayang. Mayang itu digerogotin yang di sininya tuh. Oh, Jadi di lubang-lubang, ujungnya nggak jadi ininya nih. Iya. Itu yang merusak itu. Jadi hama paling utama itu 2 itu ya, babi sama tupai ya. Iya tupai. Terus untuk orang-orang sini yang antisipasinya apa kalau tupai? Kalau babi kan tadi udah banyak orang buru gitu ya. Kalau untuk tupai gimana? main tembak. Main tembak ya. Jadi harus rajin-rajin gitu ya. Harus rajin. Oke. Ya benar ya, tadi saya lewat ada banyak suara tupai juga gitu. Kalau harga gimana? Katanya sekarang lagi ini ya, lagi mahal ini ya. Harga sekarang yang TBS saja itu 12, cuman itu kan kadar airnya yang kering lah istilahnya itu. Kalau TBS gimana maksudnya nih? yang segar itu Tandan buah segar ya? misalnya kan kita panen gitu kan, kita kocek itu langsung jual gitu, nggak dijemur Nggak lagi. dijemur lagi ya. Cuma Itu? kan itu yang jatuhan gitu. Nah Oh, yang dia emang udah tua jatuh sendiri ya? itu sendiri Itu 12.000 1 kilo. 12.000. Cuma kalau Yang udah kocekan tapi ya? iya, cuma kalau misalnya yang gelondongan itu 11.000. 11.000 1 kilo ya? Iya 11.000, beda harganya itu. Lumayan juga. Kalau 1 hektar itu
sekali panen rata-rata berapa sih dapatnya? Kalau yang udah ini, yang udah katanya udah normal lah buahnya. Kalau ini kan baru mulai nih. Iya betul. Kalau yang udah normal gitu rata-rata dapat berapa? Kalau yang normal itu kalau misalnya musim panen raya itu 100 karung lah itu kira-kira. 100 karung 1 hektar ya? Iya 100 karung berarti Satu karungnya kurang lebih itu 16 kilo lah itu. satu karungnya? Iya kalau dikupas itu berarti 1 ton 600. Oh gitu ya. Tapi itu udah semua normal gitu nah. Ya udah memang lagi panen rayanya ya. Cuma kalau misalnya juga Lagi trek, ada treknya juga ya? sekarang lagi trek juga ini. Iya sekarang lagi trek, jadi kayak sawit juga teman-teman, ada musim panen yang normal, yang panen rayanya lah istilahnya, ada masa treknya gitu ya. Iya betul. Luar biasa, 1 hektar bisa 1 ton lebih. Yang kering atau gimana tadi? Itu yang apa yang TBS. Oh yang TBS ya, Dikupas. dikupas langsung dijual. Iya. Tapi itu kalau normal ya. Ya kalau harga sama belum rata ya nggak segitulah juga. Oke. Iya luar biasa. Kalau harganya segitu. Terus kalau orang sini biasanya jualnya yang dalam bentuk apa nih? Yang udah dikocek atau yang gelondongan atau gimana? Kalau di sini sih sebenarnya ada juga yang jual karungan, ada juga yang main kupas gitu. Oh gitu. Jadi Tapi rata-rata kalau di tempat saya ini dia karena nggak mau ribet kan itu jual karungan aja gitu. Oh itu nggak ditimbang ya, langsung 1 karung aja gitu kira-kira aja gitu ya? Cuman karungnya itu harus besar dia memang. Iya. Karung pusri padat itu biasanya 150, 145, 140 itulah. 150.000 satu karungnya. Naik turun lah itu sih. Oke. Kalau tengkulak aman ya, banyak sini. Kalau di sini sih ada sih beberapa tengkulak gitu nah, tapi nggak terlalu banyak lah kan. Gimana sih mereka keliling atau gimana, atau kita yang bawa ke sana? Dia keliling itu ngambil sendiri. Iya. Nah ini yang sering banyak jadi pertanyaan orang itu kan, kalau di sini kan orang udah maklum lah, udah lama di sini, udah puluhan tahun gitu kan. Yang di luaran yang belum banyak orang membudidayakan pinang itu kan masih tanda tanya. Emang laku ya? Emang jangka panjangnya laku? Apa sih kata orang sini gitu tentang itu gitu? Sebenarnya sih ada juga sih yang khawatir gitu kan. Iya. Jangan-jangan nanti nggak laku gitu, banyak yang nanam. Udah banyak yang penjualan bibit ini, ada juga beberapa petani yang khawatir, tidak mendukung, khawatir. Jangan-jangan nanti meledak gitu. Jangan-jangan nanti meledak dan turun gitu nah. Oh gitu. Tapi sebenarnya seperti apa penjualan di sini? Kan udah lama nih, udah bertahun-tahun nih. Artinya selama ini itu naik turunnya seperti apa harga itu? Paling murah berapa lah yang semenjak naiknya pinang ini pernah harganya tuh 5.000 1 kilo. Itu paling murah ya? Paling murah, tapi itu hanya berlaku selama 3 bulan waktu itu. Oh gitu. Setelah itu naik rata-rata berapa sih kalau yang harga normal yang sudah ya? Kalau normal itu 10.000 itu udah normal sudah. Jarang di bawah itu ya? Jarang di bawah itu. Oke. Jadi kalau orang sini yakin nggak? Artinya ke depan tetap pinang ini akan laku terus itu kayak sawit, karet gitu. Kalau kita harus yakin memang. Iya. Kan di sini gudangnya ada ya, gudang besar ya? Ada, itu yang bosnya lah istilahnya kan. Iya. Di sini. Ekspor ya? Iya betul. Iya, jadi teman-teman sekedar informasi, memang kabarnya Indonesia belum bisa mengolah pinang jadi bahan jadi, tapi masih bahan mentah gitu, jadi diekspor ke luar negeri begitu, India dan lain sebagainya. Oke. Pupuk sudah, harga sudah, jarak tanam sudah, apalagi yang belum ya? Ini banyak yang tanya, ini kalau panen itu setiap batang kan panennya berapa lama? 3 mingguan sekali ya? 1 bulan. 1 bulan ya? Iya. Nah itu setiap batangnya panen atau gimana? Atau dipilih yang tua atau gimana? Iya tidak juga. Kalau kami di sini kan yang jatuh aja kita ambil kan. Oh itu kan kalau yang tinggi-tinggi ya? Kalau yang tinggi itu kan main sabit orang kan. Iya. Jadi tidak ini ya, bukan berarti setiap batang panen sebulan sekali, bukan ya? Tidak, dia tergantung anunya lah. Apa namanya itu? Sama dengan sawit, ada juga misalnya yang sudah matang, ada yang belum, seperti itulah. Oke, jadi tetap dipilihin yang sudah matang gitu ya? Betul. Cuma kalau kita ngambil yang masih seperti inilah, ini masih kayak gini, karena saya banyak lihat orang ngambil ini sebenarnya merusak ini sebenarnya. Oh iya ya, jadi kalau masih muda dipanen itu ngerusak ini ya? Ngerusak dia, biasanya kita lihat tadi beberapa yang kita lewati tadi itu kan, itu buahnya agak gimana ya, agak mocong lah istilahnya. Kurang maksimal ya? Itu karena mereka dipanen muda? Bukan panen muda sih sebenarnya, cuma gimana ya, selain itu kalau kita di sini disakit gitu nah. Iya. Sakit gitu nah.
kadang masih agak mengkal diambil, bukan yang muda, mengkal lah. Oh, mengkal diambil itu masalah ya. Kalau bagusnya berarti bagusnya yang betul-betul udah tua ya. Betul yang jatuh gitu nah. Oh. Itu kalau menurut saya, tapi kan menurut setiap orang kan beda-beda. Iya, Gitu. iya, iya. Kadang-kadang ya ini lagi musim mahal lah, mudah-mudahan dipanen lah. Dan ada juga memang sih yang dijual muda ya, yang itu iris itu. Cuma di sini jarang kali ya. Kalau di sini nggak ada sama sekali. Oh, nggak ada sama sekali malah yang pinang iris itu ya. Nggak ada, karena kan orang takut itu pinangnya rusak. Oh ya, itu yang banyak di Irian Jaya. Saya pernah dapat pesanan, tapi saya hitung-hitung ongkos kirimnya nggak ketemu. Di sana padahal 1 kilo 100.000. Tapi nggak ketemu dan orang nggak mau juga. Ya itu tadi khawatir rusak gitu kan. Betul. Mudah dipanen, nah bisa merusak rupanya. Oke, terus jadi di sini pinang yang kalau ini kan pinang murni pinang aja gitu ya. Iya. Kalau yang lain saya tengok tadi ada beberapa yang tumpang sari gitu ya. Yang banyak sama kelapa ya. Kelapa sih sudah kurang. Kalau Sudah kurang ya? Banyak sih. Jadi tumpang sari yang ada di sini tumpang sari sama apa? Pisang sama sawit lah itu. Cuman Oh, pisang sawit ya. sawit ini kan sudah kurang bagus juga kalau dicampur, kurang normal lah gitu. Iya, 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 iya. Sawitnya yang kalah atau pinangnya yang kalah? Kalau menurut saya kalau pinangnya duluan ditanam itu mereka bisa sama-sama lah. Cuma Iya, kalau iya. sawit duluan, Pinang belakangan, belakangan kalah pinangnya. kalah pinangnya. Oke. Ya, teman-teman kurang lebih seperti itu obrolan kita tentang pinang. Mudah-mudahan bisa jadi tambahan informasi. Barangkali ada yang belum lengkap ya, nanti kita bisa tanya-tanya di kolom komentar. Kalau saya nggak bisa jawab, saya hubungi beliau. Siap ya? Oke. Oke. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bikin semangat buat teman-teman yang barangkali juga berminat untuk berkebun pinang. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.